Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian di mana saja berada. Semoga tetap sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika SMA kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang statistika, yakni mengubah bentuk histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Pelajaran lalu kita sudah belajar tentang tabel distribusi frekuensi dan histogram. Membuat histogram dari tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang bagaimana mengubah bentuk jika diketahui histogramnya, kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Kita ikuti pembelajaran berikut. Ya, statistika mengubah bentuk histogram menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi. Tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan dapat mengubah bentuk histogram menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi adik-adik sekalian, setelah pembelajaran ini, adik-adik diharapkan sudah mampu mengubah bentuk histogram menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita mulai. Ini sebuah contoh. Perhatikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah, ini sudah ada histogramnya. Tabel histogram ini di sini sudah jelas. Ini ada histogram, ada 5. Ini kalau dalam tabel ini menjadi kelas. Jadi ini misalnya batang pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, dan 6. Nah, yang di bawah ini namanya tepi bawah. Jika kita membicarakan ini adalah namanya tepi bawah, ini tepi atas. Jika kita fokus pada batang ini, maka ini adalah tepi bawahnya, ini adalah tepi atas. Demikian selanjutnya. Nah, yang menjadi tugas kita adalah bagaimana cara menyajikan histogram ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Kalau sudah terbentuk tabel distribusi frekuensinya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Berapa banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 70? Nah, ini bisa kita jawab apabila sudah ada tabel distribusi frekuensinya. Kemudian, siswa yang memperoleh nilai kurang dari 66 harus mengikuti remedi. Berapa persen siswa yang harus mengikuti remedi? Nah, ini akan kita bahas sebentar. Jadi kita akan mengubah bentuk histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama adalah kita mempersiapkan tabel seperti ini. Ini tepi bawahnya kita masukkan di sini. Tepi bawah ini misalnya kelas pertama itu adalah ini adik-adik sekalian. Yang kedua itu yang ini berarti yang ini. Nah, ini masuk. Wah, ini adalah 50,5. Kemudian yang kedua itu batas tepi bawahnya itu adalah 55,5 dan seterusnya. Tepi atasnya adalah ini yang pertama. Nah, semuanya ini. Setelah kita tentukan atau masukkan dalam tabel tepi bawah dan tepi atas, kita akan menentukan batas bawah. Batas bawah itu adalah tepi bawah ditambah 0,5. Nah, gini. Jadi ini tepi bawahnya ditambah 0,5 diperoleh 51.
Nah, angka 51 lah ini yang menjadi batas bawah. Nanti akan diletakkan di sini. Itu. Nah, kelas kedua, ini tepi bawah ditambah 0,5 diperoleh 56. Ini nanti akan diletakkan di sini. Demikian seterusnya. Tuh. Semua ditambah 0,5. Nah, kita akan menghitung batas atas. Batas atas itu adalah tepi atas dikurang 0,5. Nah, gitu. Maka diperolehlah 55. Demikian seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian dari kelas interval. Interval pertama itu diambil dari batas bawah sampai batas atas. Jadi ini 51 sampai 55. Nah, gitu. 51 sampai 55. Ini kelas kedua 56 sampai 60. Ya, demikian seterusnya. Ya. Sekarang kita akan mengisi frekuensi. Frekuensi itu diambil dari sini. Nah, yang pertama frekuensinya 2. Ini ada 2. Itulah yang akan kita isikan di sini. Kemudian kelas kedua frekuensinya 7. Yang ketiga juga 7. Dan seterusnya. 8. Kemudian 5. Kemudian 3. Nah, 2 kolom inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi inilah yang akan dicari, yaitu tabel distribusi frekuensinya. Nah, jadi tabel distribusi frekuensinya adalah ini yang sudah didapatkan tadi dari tabel itu. Kalau sudah, nah kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan tadi di awal pembelajaran, yaitu banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 70. Nah, ini misalnya nilainya. Nah, nilainya ini nilainya 51 sampai 55 itu ada 2 orang. 56 sampai 60 itu ada 7. 61 sampai 65 itu ada 7. 60 sampai 70 itu ada 8. 71 sampai 75 ada 5. 76 sampai 80 ada 3. Yang ditanyakan lebih dari 70. Berarti yang ini lebih dari 70, 71 sampai 80. Berarti ini 5 dan 3. Dijumlahkan saja. Bahwa 5 ditambah 3 ada 8. Jadi ada 8 siswa. Banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 66. Ini 16, 66. Karena 66 berarti yang kurang dari 66 ini 7 ditambah 7 ditambah 2 berarti ada 16. Jadi yang memperoleh nilai kurang dari 66 ada 16 siswa yang harus mengikuti remedial. Nah, silakan lanjutkan menjawab pertanyaannya. Ada berapa persen? Nah, setelah diperoleh ini ada 16 siswa, ada berapa persen yang harus remedial dari 32 siswa. Nah, itu yang menjadi tugas Anda untuk menentukannya. Saya kira cukup mudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa mengerti. Jika masih kurang paham bisa dinonton kembali videonya sedikit demi sedikit. Kemudian kalau memang masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan kembali. Oke, adik-adik sekalian, pembelajaran kita hari ini cukup.
tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Demikian.